Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Anda jelas? Jelas, Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Nah, uh, alhamdulillahirabbil alamin ya. Teman-teman semua ya, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ya pada pagi hari ini. Ya alhamdulillah ya. Uh, Alhamdulillah kita masih ya Allah berikan rahmat ya dengan bisa ya menghirup udara ya yang segar ya secara gratis ya pada pagi hari ini ya kita bisa bernafas dengan nikmat semua tentunya atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga nikmat yang patut ya kita syukuri adalah nikmat Islam ya, nikmat iman, nikmat hidayah ya untuk kita ya bisa belajar kembali untuk bisa menuntut ilmu ya, mengarungi atau mempelajari ilmu-ilmu Al-Qur'an uh, yang kalau kita sadari ya banyak sekali dari teman-teman kita di luar sana mungkin banyak yang ingin ya mendapatkan lingkungan yang mendukung untuk belajar atau ingin mempunyai tempat ya atau fasilitas untuk belajar barangkali belum Allah berikan ya kepada mereka semua. Sehingga apa yang kita dapati pada pagi hari ini, apa yang kita rasakan di pagi hari yang cerah ini, sesungguhnya semuanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya teman-teman, ya mari kita sama-sama kembali ya meluruskan niat-niat kita hadir di halaqah kita pada pagi hari ini ya, karena sejatinya kita menghadiri ya majelis ilmu ini semata hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar kita menggugurkan kewajiban kita saja, tapi ada hal yang lebih penting dari itu, yaitu bagaimana Allah ridho kepada kita ya. Dan salah satu cara uh, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah ini adalah dengan menuntut ilmu ya. Nah, uh, sampai di mana teman-teman?
pelajaran kita? Kemarin sampai iklab, Ustazah. Sampai di mana? Sampai iklab. Kemarin sampai iklab. Nah, ikhlas. Sudah latihan sih sudah? Sudah juga, Ustazah. Sudah. Berarti masuk di ikhfa. Ya. Naam. Apa nih ya? Mikrofon apa? Suaranya kecil ya, Ana dengarnya ya. Tapi ya suara Ana jelas ya. Jelas, Ustazah. Bentar. Nah, kita masuk di ikhfa haqiqi. Ya, ikhfa haqiqi. Atau al-ikhfa'ul haqiqi. Ya. Nah, ikhfa haqiqi ini penjelasannya ya di kitab ini adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, salah satu huruf dari huruf ta, fa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, bod, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Ya, jadi ada 15 huruf ya. Jadi ada 15 huruf. Ya, gampang ya. Ini nggak perlu Antuna hafalkan, jadi cukup diketahui huruf-huruf yang kemarin, yang sebelumnya itu ya, yang cukup Antuna ketahui, yang masuk izhar itu ada 6 huruf, yaitu huruf-huruf halqi ya. Semua huruf yang keluar dari tenggorokan itu masuk di izhar halqi ya. Ada apa aja kemarin? Hamzah, ain, ghain, ha, ha, dan he ya. Nah, kemudian selanjutnya idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah juga cuman ada 4 huruf ya, jadi gampang untuk dihafal tuh gampang. Cukup diingat saja kalimatnya ya, kalimahnya ya, yanmu, yanmu, ya, nun, mim, dan waw ya, yanmu. Nah, ini ada 4 huruf. Kemudian selanjutnya adalah idgham bila gunnah. Nah, idgham bila gunnah juga hanya ada 2 huruf, lam dan ro ya. Lam dan ro. Ini dibacanya dimasukkan langsung ya tanpa diguna. Kemudian yang terakhir itu iqlab. Yang masuk di iqlab hanya ada 1 huruf saja. Hanya huruf ba. Jadi gampang. Sudah ada berapa huruf ini totalnya? 6, kemudian tambah 4, 10, tambah 2, 12, tambah 1, 13. 13 huruf dari 28 huruf hijaiyah. Nah, jadi sisanya 15 huruf itu semua masuk di ikhfa haqiqi. Ya. Nah, jadi ikhfa haqiqi ini pengucapan ya, pengucapan ikhfa haqiqi ini hurufnya ini mengikuti huruf setelahnya ya. Jadi sudah perhatikan ya di sini di kitabnya. Nah, ini ada huruf-huruf ya, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu dari ke-15 huruf. Ya. Nah, Antuna perhatikan catatan ya, catatan di bawah. Di sini catatan pertama ya, 2 baris di atas adalah contoh ikhfa yang tafkhim karena bertemu dengan huruf isti'la ya. Jadi 2 baris yang pertama ya, dari sofang sofa sampai di min qablina ini adalah contoh ikhfa yang tafkhim atau ikhfa yang tebal. Ya, kenapa?
Karena nun sukunnya ini atau tanwinnya ini bertemu dengan huruf-huruf isti'alah. Huruf isti'alah ada berapa? Ada 7. Ya, ada 7. Nah, selain huruf kha dan ghain, ya, huruf kha dan ghain ini semuanya masuk di ikhfa, ya, masuk di ikhfa. Nah, ini dibacanya secara tebal, ya. Dibaca tafkhim, ya, karena masuk di huruf isti'alah. Nah, huruf kha dan ghain kan ini masuknya di izhar, ya, izhar halqi, karena huruf dari tenggorokan. Ya, selain kedua huruf ini semuanya masuk di ikhfa dan itu dibacanya tebal, ya. Nah, jadi ketika nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf-huruf ikhfa ini, maka ikhfanya ini dibaca tebal. Ya, jadi pengucapan ya ikhfa ini mengikuti huruf setelahnya, ya. Dan baris ketiga ya sampai di akhir ya dari qaulan faqila yang itu ya qaulal faqila sampai di qauman fasiqin ya yang itu. Nah, ini cara bacanya adalah dengan ikhfa yang dibaca tarqiq, ya. Jadi dibacanya tipis, ikhfanya secara tipis, ya, tidak dinaikkan. Nah, kalau yang tafkhim tadi ini dinaikkan pangkal lidahnya, kalau yang tarqiq tidak naik, ya, pangkal lidahnya. Nah, kemudian yang kedua ya. Nah, ini yang pertama tadi dibaca secara ini ya, tebal tipisnya. Nah, ini diperhatikan. Ini poin yang penting ya ketika mengikhfa ya bacaannya, hukum ikhfa. Nah, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua di sini adalah dibaca dengan samar ya. Dibaca dengan samar. Hampir mirip antara suara N dan NG dan mendekati huruf setelahnya. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Bayangan tadi di apa kayak ikhfa ya. Ikhfa ini dibaca samar ya, hampir mirip dengan suara N dan NG mendekati huruf setelahnya. Nah, jadi ikhfa itu ya dia berada ya di pertengahannya di antara izhar dan juga idgham. Jadi ikhfa itu pertengahan antara izhar dan idgham. Kenapa? Nah, kalau idgham itu dimasukkan ya, kita memasukkan bunyi nun atau tanwin ini ke huruf setelahnya. Nah, sedangkan ikhfa itu tidak dimasukkan ya. Kita tidak memasukkan ke huruf setelahnya. Dan juga bukan izhar. Kalau izhar kita ketahui ketika nunnya sukun, ya nunnya sukun atau tanwin ini nunnya ini dibaca jelas. Nah, sedangkan ikhfa juga tidak jelas kita baca. Jadi samar ya, samar. Jadi dia berada di pertengahan antara idgham dan izhar, ya, tidak dimasukkan, tidak dijelaskan. Nah, akhirnya samar. Nah, inilah terjadinya ikhfa haqiqi. Dan bunyi ya terkait dengan samar ya, bacaan samarnya ini ya. Nah, ini hampir mirip antara suara N dan NG ya. Nah, dan mendekati huruf setelahnya. Nah, ketika mengikhfa ya, diikhfa ya, bacaan ikhfa ini disamarkan, dia ini bunyinya di antara bunyi N dan NG. Nah, jadi lidah ya, lidah kita ketika mengucapkan huruf yang ada ikhfanya ya, baca ikhfa ini kan lidah ini dia mulai sudah mendekati ya, maksudnya dia menuju ke tempat makhrajinya. Ya, misalnya seperti huruf nun ketemu ta ya, ini di ikhfa ya, disamarkan bacaannya ini, kemudian lidah kita sudah mendekati atau menuju ke huruf ta, siap-siap ya, bersiap-siap ke makhraj huruf ta ya, dia mendekati. Nah, gitu ya maksudnya. Nah, nah dan eh,
dan tidak ini ya, dan tidak sampai menempel di makhraj. Ya kalau kita kan makhrajnya di apa namanya, di punggung lidah, nempelnya di pangkal. Jadi jangan sampai nempel punggung lidahnya ini ditempelkan langsung di pangkalnya ketika di ikhfa ya, disamarkan. Nanti kalau misalnya Antuna coba untuk langsung ditempelkan, itu dia biasanya bunyinya langsung izhar ya, jadi jelas. Anta ya, ini ya, anta ini kan gini, nempel ya. Jadi izhar bunyinya. Jadi dia tidak sampai tertempel ya. Nah, hanya mendekati saja. Alta, alta, ya, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Mhm. Suaranya jelas ya? Atau nggak jelas ini dari tadi karena menjelaskan? Jelas Ustazah, insyaallah. Nah, dipahami ya dari penjelasan Ana tadi, teman-teman yang lain? Insyaallah jelas. Insyaallah Ustazah. Nah, Ukti Abid, Ukti Cayara, Ukti Fisti, yang lain jelas apa enggak? Atau bingung? Kalau bingung di ngomong ya. Atau Ana terlalu cepat ngomong. Di anak putus-putus Ustazah, lagi apa hujan. Oh, nah. Tapi terdengar enggak? Atau malah jadi bingung? Ya, karena nyambung, ada suaranya ada enggak, jadi kan apa kalimatnya enggak nyambung, jadi agak bingung. Bingungnya di mana kira-kira? Karena yang Ustazah sampaikan itu nanti tiba-tiba putus nyambung lagi gitu, jadi kan apa penjelasannya kan enggak nyambung gitu. Enggak apa namanya? Eh Enggak menyeluruh gitu ya. Nah iya, hilang nyambung lagi. Padahal Ana udah nyoba pakai WiFi, udah pakai data juga, tapi ya itu suka hilang-hilang gitu. Kalau di tempat yang lain putus-putus enggak? Jelas alhamdulillah Ustazah. Jelas Ustazah. Berarti di tempat Umu Bayu ya, Umu Bayu ya yang putus-putus. Nanti bisa coba dipahami lagi ketika nanti praktek ya Umu Bayu ya. Iya. Kalau gini masih putus-putus enggak? Nah, Ustazah nanti kan anak insya Allah kan ini belakangan. Nah, Kalau gini nyambung, nanti hilang, nyambung lagi gitu. oh gitu. Tapi Nah, emang sinyalnya jelek sih Ustazah, kadang enggak. Nah, ya. Jadi itu tadi terkait dengan bacaan samar. Dan untuk apa namanya tingkat kesamaran ini, nah ini ada yang membagi menjadi tiga bagian ya, bunyi samarnya ini ya. Nah, jadi di bawah ini ada catatan lagi yang ketiga ya, poin ketiga, ilmu tajwid ini tidak mengenal suara eng ya, suara eng, kecuali ketika tanwin atau nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan huruf qaf dan huruf kaf. Jadi bunyi eng itu ng ya, ng, eng itu tidak ada ya, tidak mengenal suara eng di ini ilmu tajwid ya, kecuali itu tadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan qaf dan kaf ya, ini dibacanya ng ya, jadi jelas ya, kental ng-nya. Nah, sedangkan huruf-huruf selainnya ada 13 huruf, berarti ya ini kan 15 huruf ya. Qaf dan kaf itu bunyinya ng, sedangkan dari ta sampai fa, ta, sa, jim, dal, zal, zai, tin, shin, sod, bod, to, zo, fa, ini dia samar ya, samar. Nah, ini ada yang membagi menjadi tiga ya, menjadi tiga bagian. Yang pertama itu adalah isfa adena ya, isfa adena, atau ini yang paling dekat dengan makhraj ya, paling dekat dengan makhraj. Dan bunyi isfa adena ini seperti an gitu ya, tapi samar ya, bukan jelas ya, tidak izhar tapi samar ya.
anta. Ya, ada 3 huruf yang keluar dari situ ya. Ada huruf ta, dal, dan to. Ya, ta, dal, to. Nah, ini bunyinya lebih ke en gitu ya. Tapi bukan izhar ya. Anta, anta. Ya, dia lebih dekat ke makhrajnya ya. Anta. Terus mil duni, mil duni ya. Kemudian apalagi po ya. Contohnya apa ini po di sini? Ada di sini contoh po. Yang di Nah, yang baris pertama. po. Nggak ada ya po. Nah, coba eh nggak ada ya po. Nah, misal po itu eh min tolib ya, misalnya min tolib ya, ini ada ini sendiri ya. Min tolib ya, itu kan nun sukun ketemu dengan to, min tolibun misalnya ya, min tolibun mil to mil, tapi ini ya dia naik ya, naik karena dia termasuk tafkhim ya, jadi dia dinaikkan mil, naikkan pangkal lidah, mil tolib misalnya ya, seperti itu. Nah, itu untuk 3 huruf tadi, ikhfa adna. Kemudian yang kedua itu adalah ikhfa awsat ya, ikhfa awsat atau pertengahan. Nah, ini bunyinya yang samar ya, berada di antara bunyi n dan ng ya. Eh, ya itu tadi, bertemu dengan huruf sa, jim, kemudian dal, dal ini masuk di adna, zal, zai, sin, shin, sod, bod, dan zo. Nah, tapi kemudian diperhatikan lagi tarqiq dan tafkhimnya, ya harus dipenuhi. Ya, dipenuhi. Nah, kemudian qaf dan kaf ini dia masuk tingkatan yang ketiga, itu adalah tingkatan aqsa, ya, aqsa. Ini yang paling bunyinya ng ya. ng-nya kental. Ya, mil qablikum misalnya, mil qablik ya, misalnya seperti itu ya. Ya. Nah, mil qablik, jangan lupa ditafkhim karena huruf qaf termasuk huruf isti'alah ya. Mil qablik. Nah, kemudian yang kaf mil ladunka, mil ladunka ya. ng mil ini nempel ya. Jadi ketika qaf dan kaf ini ya, ketika di ikhfa ini dia nempel ya, nempel di makhraj ya. Dia nempel di makhraj, lidahnya udah nempel di makhrajnya. Ya, makhrajnya di belakang. Min qablik, min qablik, min ladunka. Nah, ini nempel ya. Kalau yang lain ya, 13 huruf selainnya ini dia tidak sampai nempel. Lidahnya nggak sampai nempel. Jadi hanya mendekati di makhrajnya saja. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya. Sampai sana. Sudah selesai mandinya. Ingin lah. Nah, bisa dipahami ya teman-teman? Kalau bisa kita langsung praktek ya. Nah, silakan Umu Abid ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Safa mandud
Diulang, Afan, diulang dari awal, Ukti. Sofa ditebalkan ya. Sofa. Lagi Umu. Sofa. Naikkan lagi. Sofa, naik ya, pangkal lidahnya naik. Sofa. Sofa. Nah, jangan show ya. Di mana makhraj dari huruf shad. Apa Ustazah, memang nih anak kesulitan dalam menyebut ini so ini. Jadi dilatih ya. Dinaikkan. Pangkal lidah yang naik itu di makhrajnya huruf qaf ya. Nah, coba dirasa-rasakan ketika huruf qaf lidahnya naik ya, yang bagian belakang. Qaqiqu gitu ya. Nah, jadi yang dinaikkan di pangkal lidahnya yang itu. Di makhrajnya huruf qaf itu ya. Qa. Nah, coba so. Nah, so. Coba So. lagi. So. Hmm? So. Belum naik ya. So. Naikkan. So, ya, huruf qaf. So. Belum naik. So. Naikkan yang belakang. Naik. So. Belum naik. Jadi yang lidah belakangnya kalau naik itu kerasa ya, kerasa. So gitu. Coba. So. Agak sulit Ustazah. Belum ya? Belum naik. Nah, ini coba Belum. off. Lagi? Bentar. HP anak yang punyanya kecil ini berarti. Coba lagi mau Abid. Off. Gitu ya. Kerasa nggak? Lidah belakangnya naik. Off. Gitu. Coba. Qaqiqu. Nah, jangan ya, jadi miring. Qi. Nah, masih miring. Masih miring ya. Qi. Qi. Qaqiqu. Nah, gitu ya. Kerasa nggak yang naik yang mana lidahnya? Yang paling belakang Ustazah. Iya, kerasa ya. Jadi ketika mengucapkan huruf sod ini sama, yang lidah belakangnya itu kerasa naik ya. So, gitu ya. So, lagi, belum naik. Masih ini Ana dengar suaranya masih dari depan ya. So, jadi belum tebal. So. Nah, nanti dilatih. Mau Abid ya. Ya, nah Ustazah ini sejak awal memang agak susah. Jadi kalau nggak dilatih-latih nanti gitu terus, nggak berubah-berubah, nggak tebal-tebal ya. Jadi diusahakan. Tadi udah tahu ke di mana yang naik ya. Coba ketika mengucapkan huruf-huruf yang punya sifat isti'la, dinaikkan pangkal lidahnya yang di makhrajnya huruf qaf tadi. So, gitu. Coba dilatih-latihnya seperti itu. So, ya kan? Naik dia. Beda ya bunyinya ketika Anda bilang so dengan so. Nah, beda nggak? So, beda Ustazah. Yang mana yang tebal? Yang kedua. Yang kedua. Coba. So dengan so.
Oh, yang pertama Ustazah. Nah, yang pertama yang tebal ya. Jadi dinaikkan, pangkal lidahnya naik ya. Nanti dilatih ya Ummu Abid. Insyaallah Ustazah. Coba sofal dinaik ya. Sofal sofa. Sofan, sofan. Kalau sukun bagaimana? Sukunkan. Kalau wakaf afan. Kalau wakaf disukunkan atau sofan bacanya gimana? Sofa, Berapa harokat? 2 harokat. Nah, Mamdud, ditebalkan lagi. Mau ya naik. Mau dud. man, man, mamdud. Hmm. Wa in ta'ifatan. Nah, yang bagaimana? Panjangnya Wa berapa in harokat? ta'ifatan. Nah, wa'il ini naik ya. Wa in Lidah belakangnya naik juga. Wa'il ta'ifatan. To, to naik ya. ta- Ta'ifatan. wa in ta'ifatan Nah, yanzurun fiha kutubun qayyimah. NG lagi. Fiha kutubun qayyimah. Fiha fiha kutubun qayyimah. Ditempelkan ya. Nah, huruf qaf ya sampai nempel ya. Ko. Fiha kutubun qayyimah. Jadi bunyi NG banget ya. Kutubun qayyimah. Coba lagi. Fiha kutubun qayyimah Nah, min qablina. lagi ming gitu ya, ming NG, kemudian naikkan pangkal lidah. Mil qablina. Min qablina. Ditahan berapa tingkatan gunnahnya? Yang keberapa? Ikhfa. Kamilah. Kamilah. Berarti berapa harokat itu? 2 harokat. Nah, coba 2 harokat. Min qablina. Nah, ya. Nah, kita cukup di 2 baris ini dulu ya. Jadi yang tafkhim dulu ya. Kita ini. Jadi kalau cukup waktunya kita masuk di ikhfa yang tarqiq. Ya, silakan. Barakallahu fiik Ummu Abid. Silakan yang kedua. Ukti Mayang, silakan. Nah, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saffan saffa mamdud wa in ta'ifatan. Nah, di berapa harokat ini ikhfa? Gunnahnya ya. Nah, jangan lupa. Dua. Wa in ta'ifatan. Masih kurang ya. Wa il ta'ifatan. Wa in ta'ifatan yang zurun fiha kutubun qayyimah.
Lagi NG ya. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Min qablina. Coba diulang lagi. Jangan ragu di kol-kolahnya. Min qablina. Naikkan pangkal lidahnya naik. Min min qablina. Min qablina. Nah. Barakallahu fiik. Jangan lupa apa namanya? Gunnahnya ini agak dipanjangkan Ukhti Mayang ya. Dan harus konsisten ya, konsisten panjangnya. Jadi dua-dua ketukan ya. Nah, Ustazah. Barakallahu fiik. Nah. Bentar ya. Lanjut di Ukhti Cayara. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saffan saffa mandud wa in ta'ifatan. Naikkan lagi pangkal lidahnya. Wa in ta'ifatan. Sebentar. Wa il ya naik ya. Wa il. Jadi mendekati ya, makhrajnya mendekati ke huruf to ya. Wa il ta'ifatan. Wa in ta'ifatan. Lanjut. Nah. Yang zurun. Naikkan lagi pangkal lidah. Yang ini dekat ya, mendekati makhraj. Di mana makhrajnya? Ujung lidah nempel di gigi seri atas ya. Jadi dia mendekati, nggak sampai nempel. Yang gitu ya. Yang apa? Yang zurun. Yang zurun. Tebalkan, naikkan pangkal lidah. Yang zurun. Yang zurun. Apaan? Putus Ukhti Cayara? Diulang. Yang zurun. Nah, dilanjut. Nah, afwan. Diulang. Putus. Kutub imah. Nah, ini mulai putus-putus. Afwan. Ukhti Cayara coba diulang lagi. Min qablina. Min NG ya. Min ya, NG. Min qablina. Qablina. Barakallahu fiik Ukhti Cayara. Lanjut Ukhti Rini, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Soffan soffa. Sebentar, Rini sebentar. Bentar ya. Sebentar Afan, sebentar.
Nah, dilanjut Ukti Rini. Sofal sofa mamdud wa in wa Mana? in qaifatan Kalau tidak ada uang ke sana. yang burun Ditahan ya, gunanya agak dipanjangkan lagi Ukti Rini. Yang ini naik ya, pangkal lidahnya dinaikkan. Yang yang burun fiha kutubun qayyimah lagi. fiha kutubun qayyimah Betul, dinaikkan lagi sedikit pangkal lidahnya. Fiha kutub. Jadi sampai nempel ya. Nah, kalau yang selain qaf dan kaf ini nggak sampai nempel di makhraj ya, qaf dan kaf ini sampai nempel. Fiha kutub apa? Fiha kutubun qayyimah nempel. Kutubun qayyimah. fiha kutubun qayyimah min qablina Lagi. min qablina MG ya. Ming gitu. Ming qablina. min qablina Nah, insyaallah barakallahu fiik. Seperti ini. Nah, jadi nanti buat semua ya, ini di murojaah yang tafsim ini ya, dilatih-latih di rumah ya. Lanjut di Fisti, silahkan. نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قف قف Afwan, Ukti Fisti putus-putus. Diulang lagi. صفا صفا Nah, so ini naikkan. Pangkal lidahnya naik ya. So. Jadi bukan so. Nah, ini belum naik, berarti pangkal lidahnya. So. Jadi beda ya. Nah, bunyinya itu beda. Tebal, ya agak tebal. So, lebih tebal ya maksudnya. So. Jadi kerasa ya di belakang itu pangkal lidah kita naik itu kerasa. So. Sofa. نعم أستاذة. صفا PR berarti ya untuk isti'alah. Ya, isti'alah itbaq ya. Nah, ممدود ditebalkan lagi. Bo ini kan naik ya. Bo ini kan naik ya. Pangkal lidahnya naik. Bo, bi, bu. Bo, bi, bu. Bukan cuma bo, di, bu. Nah, ini kurang tebal ya. Do, di, bu. Nah, ini kurang tebal berarti ya. Nah, naik. Bo, bi, bu. Nah, naik. Mabud. Mabud. نعم أستاذة. ممدود Ininya juga ditebalkan. Ikhfanya ya. Ikhfanya juga ditebalkan. Mau gitu ya. Mau ini lidah kita deh sudah siap ya di makhrajinya ya. Mau tidak. Ya. ممدود Gitu. نعم أستاذة. وإن طائفتان Nah, po ini
To makhrajnya di mana? Makhrajnya dulu. Ya. To di punggung lidah nempel di pangkal gigi seri atas ya, atau di tempat tumbuhnya gigi. Nah, jadi lidah ya, lidahnya udah siap ke makhrajnya ya, tapi jangan sampai nempel ya, tidak sampai nempel ya. Ya, naam, Ustazah. Si kira nggak dengar ya. Mana tadi? Wa'il, wa'il. Jadi bukan wa'il, bukan ya. Tapi siap-siap di makhraj. To. Ya, berarti siap-siap ke situ ya, lidahnya. Wa'il to ifata. Naam, Ustazah. Wa'il to Wa in ifata. Coba. wa in ta'ifatan. Naam. Ya, lanjut. Yanzurun Hah? fiha kutubun qayyimah. Naikkan pangkal lidahnya lagi. Fiha kutubun qayyimah. Kutubun qayyimah. Fiha Naik. fiha kutubun qayyimah. Mil gitu ya. Kutubun naik. Kutubun sampai nempel. Fiha kutubun qayyimah min qablina. Naikkan lagi. Mil gitu. Min qablina. Nah, seperti itu ya. Masya Allah, barakallahu fiik ukhti Fisti. Nanti dilatih-latih terus ya, biar terbiasa ya, untuk semuanya ya. Lanjut di ukhti Ami, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Soffan soffa. Naikkan pangkal lidahnya, naik ya. So, coba so, naik pangkal lidahnya. So, Lagi? Lagi? so, Nah, belum naik ini ya. So, 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 naik. So. Jadi kerasa ya, ketika naik pangkal lidah ini kerasa. Jadi sama seperti ketika naiknya pengucapan di makhrajnya huruf qaf ya. Nah, dia naik pangkal lidah yang naik ini, pangkal lidah yang dimaksud ini adalah makhrajnya huruf qaf ya. So gitu. coba saja. So ya. So, nah. Soffan soffa. Belum ya? Belum, masih kurang naik ya. Sofa. Belum naik. So gitu. Coba Nah, ini masih di depan. Kerja masih ke depan ya. Jadi paling belakang. Lidah ya, pangkal lidah. Maksudnya lidahnya ini masih ke belakang lagi dikit ya. Langit-langit maksudnya, langit-langitnya bagian yang paling belakang ya, yang lunak. Jangan maju, kalau maju dia ada hamasnya. Nah, ini jadinya jadi kurang tebal ya, dan ada hamas ya. Ada hamesnya. Jadi gitu. Nah, ke belakang lagi ukhti. Gitu ya.
Masih, gitu ya. masih ada Hamis ya. Oh, lagi ke belakang. Ke belakang lagi. Tiku. Ko, ko, iku, ko. Masih agak ke depan. Punya anti ini makhrajnya masih agak di depan ya. Belum di belakang. Jadi ke belakang lagi, Ukhti. Makhrajnya. Ya. Ko gitu ya. Ko, Ami, Ukhti, Ami. Ko, tiku. Ko, kiku, ko, kiku, ko, ki, Lagi ke belakang lagi ya. Masih kurang belakang. ko, 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 Sana deh. Ya, Memang di depan. susah. Ya, sebentar, Ahmad. Ya, ya. Jadi PR Ukti Ami ya. Ko-nya itu coba diperbaiki dulu ko-nya. Ya. Coba kalau sudah bagus ko-nya nanti dapat ya di apa namanya? Pangkal lidahnya yang naik ini sudah tahu yang mana, insya Allah untuk kedepannya lebih mudah lagi untuk diperbaiki ya di huruf yang punya sifat isti'ala ya. Jadi gitu ya, naik su, su. Ko, ki, So ada bukan bunyi, Hmm? nggak ada bunyi hembusan angin kayak gitu ya saja, harus di dalam kayak gitu ya. Ko, ki, ko, ki, ku. Ya karena kan kita masih bernafas ya, jadi tetap ada udara. Tapi bukan mikir ya, bukan dihembus, bukan apa namanya, bukan ngalir ya keluar dari mulut ketika kita mengucapkan hurufnya, gitu ya. Jadi ini termasuk udaranya itu tertahan, ya. Makanya hurufnya ini termasuk huruf yang kuat karena apa? Udaranya tertahan. Jadi tumpuannya ini ada, ya. Tumpuannya ada. Sebentar ya, Afat, sebentar. Anda izin dulu sebentar. Ya. Nah, kita lanjut ya. Ukti siapa tadi? Ana saja Sampai di mana tadi? masih grup so. Masih pertahanan. Silakan. Ya naik. Sofa, gitu ya. Sofa, sofa, Ini putus. Ya, coba diulang lagi. sofan, sofa,
Nah, ini bunyinya jangan ke N, ya, tapi di antara N dan NG ya, samar. Sofa, sofa. Sofang, sofa. Gitu ya Ustaz ya. Gimana saja? Dipel nak, dipel. Gimana Ustaz ya? Ya. Nah, jadi nah, dilanjut. Nanti PR ya di apa diangkat, dinaikkan, lidahnya dinaikkan. Nah, silakan dilanjut. Bukti Kenapa Ustaz ya? lanjut, dilanjut. Ifatan, turun, Ini naik ya, sama ya. Burun. Jadi siap-siap lidahnya ke makhrajnya huruf Allah. Burun. yang turun. Ya, boleh lanjut. Fiha kutubun qayyimah min qablina. Ya. Min qablina. Min qablina. Nah, barakallahu fiik ukhti Ami. Ya, berarti PR ya untuk huruf-huruf yang tebal. Ya, ini masih banyak. Kan masih banyak ya yang Ana dengarkan itu masih kurang di tebalnya, ketebalannya ini ya. Isti'la apa? Apalagi ada isti'la, ada ini. Ada itbaqanya juga. Ya, ini harus dilatih-latih terus ya. Nah, barakallahu fiik ukhti Ami. Lanjut di Umu Bayu, silahkan. Silakan Ukhti Bayu, Umu Bayu. Ada nggak Umu Bayu? Ustazah. Kepentok sekelas Ustazah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sofang wa mangdu. Gimana Ustaz? Lagi. So-nya ditebalkan. So-nya ditebalkan ya. So gitu ya. Sofang, Masih kurang, masih belum tebal ya. So gitu ya. Sofa. Sofang, sofa. Nah, belajar nanti ya di istilah ya. Boleh dilatih-latih di grup gitu ya, Antuna. Kirim coba voice note-nya di grup. Tanyain Ustazah, kira-kira ini udah benar nggak ini istilahnya? Ya, biar ada perubahan kayak gitu-gitu ya. Nah, silahkan kalau mau ini. Kalau di Japri itu biasanya anak lama ngeresponnya lama. Lewatan juga biasanya. Jadi silahkan kalau mau bertanya di grup itu silahkan. Lanjut. Mangdud. Nah, jangan jangan bu. Ukti Bayu, Umu Bayu, bu ya jangan ini ya, masih ada
medok ya, Apa ada Ustazah medoknya yang Anda dengar. Hmm? Mang, Nah, bu ini jangan medok ya. mang. Medok ya, orang Jawa ya. Nah, jangan medok ya. Iya, Mau Bu. bud. Mangdud. Nanti dilatih lagi bo ya, Gimana? huruf bo. Ah, Suara lanjut. Lanjut. in ifata Ditahan ya. Wa il wa wa in ifatan. wa in ifatan Mm-mm. yang yang durun Mm-mm. fiha kutubun qayyimah Lagi. Fiha kutubung ya, NG. Fiha kutubung qayyimah. Kutubung qayyimah. Jadi tebal ya. NG bunyinya NG. Nah, terus Nah. NG-nya ini seperti ketika kita mengucapkan yang gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia yang, nah itu NG-nya kayak gitu. Kutubung qayyimah. Nah, hanya saja yang qaf ini naik, pangkal lidahnya naik. Kutubung qayyimah. Jadi seperti ketika kita mengucapkan yang jadi NG, bunyi NG-nya gitu. Nah, Ustazah. Fiha kutubun qayyimah. Gimana Ustazah? Lanjut. Min qablina. Belina, Mbak. Kol-kolahnya jangan di ini. Ya, belina Ya. gitu. Belina. Enggak bisanya. Min qablina. Betul. Min qablina, betul ya. Nah, ahsanti barakallahu fiik. Cukupkan ya dulu ya. Ukti Putri nanti di Japri ya, jangan di Japri, dikirim di grup aja biar karena cek di grup ya. Ukti Putri untuk bacaannya. Nah, kita cukupkan ya karena kelas satunya udah mau masuk ya. Selalu Ana sampaikan ya untuk jangan lupa Antuna terus ya tetap untuk dimurajaah ya, belajar ya tetap harus dimurajaah ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari ya, karena pada dasarnya ketika ilmu itu tidak dimurajaah ya haba ya tidak terasa apa-apa ya kalau kita tidak murajaah, percuma gitu ya. Nah, di sini kita tidak berbicara tentang pahala ya ketika menuntut ilmu tersebut, tapi setelahnya ya. Tapi setelahnya. Jadi setelah kita belajar banyak ya, buah dari apa yang kita pelajari itu ketika kita tidak memurojaah, maka kita tidak akan merasakan ya buahnya ya. Jadi ketika mungkin ya ana apa namanya apa jadi ketika antuna ya tidak ini ya tidak memurojaah nanti tidak akan ada perubahan dari apa yang sudah kita pelajari ya. Jadi segitu terus gitu ya. Kita tidak memungkiri ya, Ana tidak memungkiri bahwa sebagian besar ya dari kita ini sudah menjadi
ibu rumah tangga ya. Kesibukannya tidak lagi seperti ketika kita masih sendiri ya. Memang sibuk sekali, itu Ana rasakan juga ya. Tapi di sela-sela waktu ya, masa iya gitu ya, kita tidak bisa meluangkan waktu hanya mungkin 5 menit atau 10 menit untuk memurojaah kembali atau mereview kembali atau hanya untuk sekedar dibaca-baca kembali gitu ya. Nah, dan insya Allah Ana terbuka untuk Antuna ya ketika mungkin Antuna ada lupa ya atau kurang dalam penjelasannya dari Ana, ya nggak apa-apa, Antuna tanyakan ke Ana ya. Insya Allah Ana jawab ya semampu Ana ya. Dan itu aja yang selalu Ana sampaikan ke Antuna, coba untuk selalu Antuna belajar ya, mereview kembali ya pelajaran ya, materi-materi dari awal sampai akhir pertemuan. Nah, itu di murojaah. Kalau ada yang masih kurang dipahami atau masih sulit untuk diucapkan, silakan Antuna ini ke Ana ya, di grup karena di grup lebih Ana bisa ini ya, perhatikan. Di Japri juga bisa ya, cuman ya menunggu. Kadang Ana sudah buka gitu ya, mau dibales ya diganggu sama anak-anak, itu biasanya lupa kemudian gitu ya. Nah, ya seperti itu. Jadi kita cukupkan dulu ya pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan Tuh, Ustaz. Ustazah. Barakallah. Assalamualaikum.